Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Cynthia Bella. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menceritakan tentang mitos yang ada di daerah saya, yaitu daerah Sungai Sahut, Tabir Selatan. Di desa Sungai Sahut terdapat embung yang didirikan pada tahun 2017, yang awalnya hanya sebuah sungai dengan air berwarna hitam, dan sekarang dikenal dengan sebutan embung yang cukup luas, dan para warga mempercayai bahwa di situ banyak penunggunya. Sebelum dijadikan embung, di sungai itu terdapat kayu yang cukup panjang dan di situ tempat penunggunya. Sebelum dijadikan embung, warga setempat mengadakan doa bersama untuk meminta izin kepada penunggunya agar tidak merasa terganggu. Dan juga ada seorang warga yang melihat ada seekor buaya putih dan ular yang cukup besar. Pada masa pembangunan atau proses pembangunan embung, terjadi peristiwa tenggelamnya seorang anak kecil, anak sekolah terpeleset saat mau menyeberang, seperti ada yang menarik dari dalam atau kedalaman dasar embung. Dan anehnya juga, anak itu sebenarnya bisa berenang, tapi tidak tahu kenapa anak itu malah tenggelam dan akhirnya meninggal. Saat tahu meninggal itu, jasadnya mengapung, dan ada seorang warga yang mengetahui, akhirnya dibantu, terus dibawa ke keluarganya, ternyata sudah tidak ada, dan akhirnya dimakamkan. Dan terjadi juga kepada anak sekolah, karena di sebelah embung itu terdapat sekolah SMP. Di situ banyak anak sekolah yang terjadi kesurupan massal, sampai akhirnya banyak murid yang pindah sekolah karena dia sering kesurupan. Waktu itu juga diadakan pasar malam di dekat embung. Banyak pengunjung yang melihat kuntilanak dan suara kuntilanak di kawasan pasar malam. Berjalannya waktu 2-3 tahun, kejadian tersebut sudah tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat ataupun kalangan anak sekolah. Bahkan sekarang embung tersebut mulai terurus, malah dijadikan sebagai wisata embung Greenfield. Jadi, dari cerita ini di atas, ada sebagian masyarakat yang percaya dengan cerita tersebut dan ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan cerita tersebut. Ada juga mitos tentang kepercayaan tradisi dalam masyarakat tentang weton dalam pernikahan. Di daerah Sungai Sahut, masyarakat setempat hampir rata-rata mempercayai tradisi weton dalam pernikahan. Contohnya, jika ada seorang perempuan dan laki-laki yang akan menikah, orang tua pasti menghitung weton anak-anaknya. Banyak yang menyebut kalau wetonnya tidak cocok, mereka besoknya jika sudah berkeluarga, timbul banyak masalah yang akan dihadapi, bisa juga bercerai. Mungkin sekian storytelling yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf jikalau ada kata yang tidak bisa dipahami atau ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira aku cukup